Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital, doa, ikhtiar, giat, dan tawakal. Ya, jumpa lagi dan lagi bersama saya Muhammad Zainal dari kelas 12 IPA 2. Saya adalah anggota OSIS Masa Bakti 2020-2021. Nah, kali ini saya dipercaya untuk melakukan bincang-bincang terhadap paslon 1, calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Ya, langsung saja memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya T. Jamalna Hakim, saya dari kelas 11 MIA 5. Perkenalkan, nama saya Vera Meltasya Fitri dari 11 IPA 4. Nah, teman-teman di rumah pasti kepo dong, persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan Teja dan Vera. Langsung saja, Teja dan Vera, persiapan apa saja nih yang Teja dan Vera lakukan untuk mengikuti pemilu nanti? Siap Kak, persiapan yang sudah kami lakukan adalah yang pertama dan pasti ya, itu adalah menyiapkan mental terlebih dahulu. Jika kita ingin berkelahi, kita harus menyiapkan mental dulu. Jangan sampai kalah mental di awal. Kemudian kami juga sudah menyusun visi, misi, dan beberapa program kerja yang akan kami laksanakan nanti jika kami terpilih. Sekian Kak. Oke, kalau boleh tahu nih, visi misi Teja dan Vera nih apa? Boleh disebutkan? Kalau untuk visi kami adalah mewujudkan OSIS SMA N2 Tanjung Pinang yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, inspiratif, dan cinta lingkungan, serta sebagai sarana pemersatu dan wadah pengembangan bakat dan minat seluruh siswa-siswi SMA N2 Tanjung Pinang. Misinya akan dibacakan oleh wakil saya, Vera. Untuk misi yang pertama adalah meningkatkan sikap spiritual dan rohani siswa-siswi SMA Negeri 2 Tanjung Pinang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu untuk yang kedua, memperkuat etos kerja OSIS SMA Negeri 2 Tanjung Pinang dengan mempererat hubungan dan kerjasama antara MPK dan anggota OSIS dalam mewujudkan visi dan misi OSIS. 3. Mempererat hubungan positif antara guru murid melalui berbagai kegiatan dan event. 4. Memperkuat kerjasama serta merangkul seluruh ekskul yang ada di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang dengan tujuan memajukan kualitas ekskul agar banyak diminati oleh siswa dan siswi dan dapat mengukir prestasi di luar biasa. 5. Memaksimalkan potensi bakat dan minat siswa-siswi dengan mengadakan berbagai seminar dan pelatihan terkait hobi dan potensi bakat yang mereka miliki. 6. Menjalin kerjasama dengan organisasi atau pihak luar sekolah dengan tujuan untuk memicu kreativitas serta bakat dan minat peserta didik. Ketujuh, menciptakan lingkungan sekolah yang berdasarkan makna dan intisari dari Pancasila. Kedelapan, melanjutkan serta mengembangkan program kegiatan yang sudah dibuat oleh OSIS periode sebelumnya. Kesembilan, membantu mewujudkan program sekolah yang ada. Nah, itu adalah rangkaian visi dan misi dari Teja dan Vera. Nah, untuk Teja, kenapa sih Teja ini memilih Vera sebagai wakil Teja? Di sini ada cerita menarik Kak. Jadi, kenapa saya memilih Vera adalah karena itu adalah saran dari salah satu senior yang maaf tidak bisa disebutkan namanya. Saat itu saya ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan saya bingung nih mencari wakil saya siapa kira-kira. Kemudian saya diusulkan oleh seorang senior yang maaf tidak bisa disebutkan namanya. Senior itu mengusulkan Vera untuk menjadi wakil saya. Dan saya pun yakin dan percaya jika Vera bisa untuk menjadi wakil saya karena Vera memiliki public speaking yang cukup bagus. Oke, untuk Vera, kenapa nih bisa yakin untuk menjadi pasangannya Teja untuk di pemilu nanti? Baik, terima kasih Kak. Seperti kata Teja tadi, kami diperkenalkan oleh salah satu senior kami yang tidak bisa disebutkan namanya. Nah, jadi waktu itu karena kami berdua sama-sama yakin bisa punya chemistry, bisa mempunyai kerjasama yang baik, bisa mempererat hubungan antara MPK dan OSIS. Dan saya pun juga yakin Teja sendiri mempunyai public speaking yang bagus dan dia pernah memimpin eskul juga Kak. Nah, jadi berpikir, oh iya berarti kami bisa nih menjadi pasangan untuk calon ketos dan waketos. Oke, satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan sekali kepada Teja. Teja ini kan waktu kelas 10 tidak mengikuti OSIS kan? Nah, apa yang membuat hati Teja itu bergerak untuk sekarang di kelas 11 tiba-tiba mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Jika boleh saya bercerita, dulu juga saya di SMP, alhamdulillah sempat terpilih menjadi kandidat ketua OSIS.
Hanya saja saya mengundurkan diri dikarenakan orang tua yang tidak menyetujui. Dan saat saya kelas 10, saya juga memiliki keinginan Kak untuk mengikuti OSIS. Tapi pada saat itu orang tua masih agak kurang mengizinkan. Dan akhirnya di kelas 11, saya berpikir jikalau sekarang saya tidak bergerak, di masa depan saya yakin saya tidak akan punya cerita-cerita yang bisa saya ceritakan kepada anak-anak cucu saya nantinya. Jadi saya berpikir dan mengajukan diri lagi. Dan kali ini langsung menjadi ketua OSIS karena saya yakin dan percaya bakat yang dimiliki saya dan Vera untuk memimpin OSIS SMA Negeri 2 Tanjung Pinang bisa membawa dan mengharumkan nama sekolah. Oke, apa nih impian kalian berdua kalau terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Langkah apa yang akan kalian ambil? Tentunya yang pertama, jikalau kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan menjalankan program kerja kami dengan baik dan sungguh-sungguh. Kemudian impian kami adalah bisa membawa nama sekolah serta OSIS SMA Negeri 2 Tanjung Pinang tidak hanya ke daerah provinsi maupun nasional. Jikalau bisa, kami akan membawanya ke mancanegara. Sekian Kak. Oke, teman-teman di rumah dan juga kita semua tahu bahwa sekarang kita berada di masa pandemi. Nah, untuk Teja dan Vera, strategi khusus apa yang kalian sudah siapkan untuk menjabat di masa pandemi ini? Mungkin akan dijelaskan oleh Vera. Kemungkinan untuk strategi pandemi ini ya Kak, karena kita lagi di masa tinggi-tingginya tingkat corona ini, pasti yang pertama itu sesuai dengan prokes. Nah, untuk itu pasti akan kami sesuaikan dengan program kerja kami, dengan visi dan misi kami. Untuk kedepannya pasti akan kami lihat juga, karena corona ini kan tidak bisa diprediksi, siapa saja bisa mengidapnya. Nah, tentunya kami pasti akan sesuai dengan prokes tadi yang sesuai Vera bilang tadi, itu sesuai dengan visi misi Prokja, lalu dilihat juga dengan laporan kami, dengan usulan kami kepada petinggi-petinggi kami, gimana sih gitu Kak, apakah akan diterima untuk strategi-strateginya gitu. Jadi bisa dibilang untuk melihat ke depan dulu Kak, gimana. Jadi kami akan menyesuaikan dengan visi dan misi dan Prokja kami. Oke, untuk Teja dan Vera, apabila nanti andainya kalian gagal dan kalian tidak terpilih di OSIS, langkah apa yang akan kalian ambil? Kalian ingin fokus ke eskul masing-masing atau fokus belajar dari sekarang? Kalau saya sendiri saya akan masuk ke OSIS lagi, tapi saya akan mengambil seksi bidang keilmuan dan bela negara, dan juga saya akan fokus di ekskul KIR dan FODEDA, dan LCC 4 pilar Semanda. Untuk Vera? Dan untuk Vera sendiri pasti akan mengikuti OSIS lagi, lalu saya kemungkinan berencana untuk melanjutkan seksi bidang saya yang lama, yaitu Humas dan Dokumentasi, dan saya mungkin akan berfokus kepada akademik dan non-akademik saya, lalu dengan eskul saya PKS Pasus Manda. Oke, untuk Teja, dari rangkaian yang tadi Teja paparkan, sudah berapa persenkah yakin Teja untuk menang di pemilu ini? Yakin itu harus 100% Kak. Kita nggak boleh ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu di awal, kalau mental kita ada down di awal, kita pasti kalah. Jadi yakin aja sama diri sendiri kalau kita pasti bisa. Oke, luar biasa sekali ya Teja dan Vera. Dan untuk Teja dan Vera, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Sobat Semanda di rumah? Silakan. Nah, jadi untuk Sobat Semanda, jangan lupa pilih kami ya. Ingat, paslon nomor urut 1. Nomor 1, pasti maju. Oke, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk ikut serta dalam pemilihan nanti. Ingat, suara kalian sangat berpengaruh kepada setiap calonnya. Tetap semangat, tetap jaga imun, dan tetap sehat pastinya. Saya Muhammad Zainal mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.